Setelah kita berhasil untuk menginstal Docker di sistem operasi Windows kita, kita sekarang bisa menjalankannya dengan mengeklik dua kali pada icon Docker Desktop yang telah kita pasang tadi. Nah, setelah itu maka nanti akan otomatis di bagian sini akan muncul icon Docker dengan bertuliskan Docker Desktop is running. Nah, biasanya ketika kalian pertama kali menginstal, maka akan secara otomatis Docker tersebut running, memulai sendiri dan berjalan akhirnya. Nah, setelah itu kalian bisa melihat bagaimana tampilan GUI-nya. Nah, pastikan tampilannya sudah seperti ini agar Docker bisa diakses melalui command prompt karena jika statusnya masih starting atau masih memulai maka tidak bisa diakses seperti itu. Nah, katakanlah di sini saya ingin melihat image yang ada di Docker, maka di sini akan muncul eh, seperti tabel yang menunjukkan image. Nah, di sini masih kosong ya image saya, artinya di lokal komputer ini masih belum ada image yang terpasang atau terpull di sini. Nah, jika di sini masih di GUI-nya masih starting, tidak akan muncul seperti ini, malah nanti akan error seperti itu. Nah, apalagi jika teman-teman pertama kali membuka dan laptop teman-teman spesifikasinya kurang dari yang seharusnya seperti yang di web tadi. Misalnya di sini saya RAM 2 GB sedangkan minimalnya adalah 4 GB, maka teman-teman perlu menunggu hingga tampilannya seperti ini agar kalian bisa mengaksesnya melalui terminal atau CMD sebelum kalian membuka aplikasi-aplikasi lain yang memperlambat proses berjalannya Docker ini. Nah, untuk membuat image sendiri kita bisa mengambilnya dari container registry. Nah, container registry ini merupakan sebuah tempat di mana di sana ada banyak sekali image yang telah dibuat oleh orang lain ataupun kita juga bisa membuatnya dan menguploadnya di sana. Di sana tentu gratis dan banyak sekali yang official bisa kita lihat di webnya. Nah, untuk container registry sendiri ada yang dari Docker, ada dari Google, atau juga yang dari AWS. Nah, itu semua linknya sudah saya taruh di deskripsi, silahkan kalian cek sendiri. Nah, untuk kali ini ya ada baiknya jika kita menggunakan milik Docker sendiri, milik defaultnya, officialnya ya, milik Docker. Nah, kita bisa mengunjungi hub.docker.com. Nah, kita nggak perlu bikin akun, tapi kalau misalnya teman-teman pengen bikin akun ya silahkan. Nah, untuk mulai mencari image, kita bisa melalui webnya di sini, misalnya ketikkan MongoDB misalnya ya, kita enter. Nah, selain melalui webnya ini, kita juga bisa melalui command prompt dengan mengetikkan perintah docker search MongoDB. Nah, dengan perintah docker search spasi diikuti dengan kata kunci yang ingin kita cari. Setelah itu kita tekan tombol enter dan pastikan teman-teman eh, desktop kita ini telah terkoneksi dengan jaringan internet, karena jika tidak maka proses pencarian tidak akan berhasil karena pencarian ini membutuhkan koneksi internet. Dan tentunya eh, cepat atau lambatnya proses pencarian ditentukan oleh kecepatan internet yang kita miliki. Nah, di sini kita sekarang bisa melihat di command prompt eh, dengan kata kunci MongoDB kita bisa melihat hasil pencariannya mulai mulai dari Mongo Express dan lain-lain. Nah, di sini ada officialnya dua. Jika kita lihat di GUI-nya ini ada dua ya, Mongo sama Mongo Express. Yang lainnya unofficial. Nah, kita juga bisa memberikan filter teman-teman. Misalnya di sini kita ketikkan perintah filternya. Misalnya saya ingin melihat yang official saja, maka kita ketikkan perintah is official sama dengan true. Kemudian kita enter, maka nanti akan muncul hasil filternya seperti ini. Nah, selain itu jika kita ingin menampilkan semua deskripsinya, karena di sini deskripsinya terpotong, kita bisa menambahkan perintah no
trans seperti ini. Kemudian kita enter, maka nanti akan tertulis secara lengkap untuk deskripsi dan lain-lain. Nah, seperti ini deskripsinya akan lebih ke kiri dan terlihat jelas di sini bahwa sekarang sudah tidak terpotong lagi seperti itu. Nah, untuk menginstalnya sendiri, untuk pool image yang telah kita cari ini, kita tinggal mengetikkan perintah docker image docker pool, kemudian kita ketikkan perintahnya atau namanya seperti itu. Nah, atau mungkin jika kita bingung, kita bisa melihat di webnya. Misalnya kita ingin menginstal Mongo ini ya, kita klik. Nah, nanti akan ditampilkan berbagai versi Mongo yang telah dibuat. Jadi di container registry ini nggak hanya satu versi, tapi ada banyak sekali. Bisa kita pilih yang mana, dan setiap versi tentu memiliki perintah masing-masing, akan tetapi hanya berbeda di bagian belakangnya saja. Nah, untuk jika kita ingin menginstal Mongo versi terakhir atau Let's, maka kita bisa menggunakan perintah di sini. Tinggal kita copy docker pool Mongo, kemudian kita pastekan di sini. Kita hapus dulu. Bisa kita paste di sini, kemudian kita enter seperti itu. Nah, untuk yang versi lain kita bisa melihat di sini ada Latch, kemudian ada yang Bionic, ada versi 445 Bionic. Nah, itu semua memiliki perintah di sebelah kanan ini, teman-teman. Bisa kita copy, kemudian kita pastekan di command prompt seperti ini. Tergantung kita ingin menginstal yang versi mana, seperti itu. Nah, di sini kita juga bisa melihat berapa ukurannya. Ada ukurannya di sini, kita bisa memilih. Coba kita lihat di versi terakhir 165 MB. Mari kita coba untuk menginstal Mongo ini. Nah, jika kita melakukan perintah ini, artinya kita mengambil image dari container registry seperti itu. Nah, container registry yang kita gunakan adalah hub docker ini, hub.docker.com. Nah, selain itu kita juga bisa mencoba untuk merun image hello world. Kita coba ya, teman-teman. Karena untuk praktek Docker pool Mongo ini atau mengambil image dari container registry tentu akan memakan waktu, maka kita coba saja yang lebih mudah, yakni kita run hello world, kemudian kita enter. Ini tetap memerlukan koneksi internet, jadi kita tetap harus terkoneksi ke internet dan kita tunggu hingga proses run hello world ini selesai. Nah, jika sudah selesai, maka hello world ini nanti akan masuk ke daftar image yang ada di lokal atau komputer ini. Nah, di sini sudah berhasil untuk download image hello world-nya. Nah, image ini dari Docker sendiri. Nah, sekarang kita bisa melihat image-nya melalui perintah docker image list. Tapi biasanya untuk untuk hello world ini tanpa perlu perintah ls dan juga al, jadi langsung docker image. Nah, seperti ini nanti akan muncul. Nah, selain itu kita juga bisa melihat kontainernya, karena dalam merun hello world ini nanti akan langsung terbuat hello kontainernya. Docker container, kita ketikkan perintah docker container. Untuk kontainer ini kita perlu mengetikkan perintah ls. Nah, untuk perintah ls ini atau list ini akan ditampilkan daftar list kontainer atau image ya. Untuk ini kontainer, yang tadi image. Intinya yang ls ini akan ditampilkan kontainer atau image yang sedang aktif atau berjalan. Tapi ketika kita ingin melihat yang tidak berjalan, kita bisa tambahkan perintah all seperti itu.
Nah, karena umumnya ketika kita membuat kontainer atau dibuatkan kontainer dari Hello World tadi, itu nanti akan memberikan nama random. Kita bisa mengaturnya ketika kita membuat kontainer dengan perintah kita sendiri seperti itu. Nah, untuk di sini kita bisa melihat sekarang ada kontainernya dan juga ada image-nya. Nah, ini tadi merupakan salah satu cara untuk menambah image dengan merana Hello World. Selain itu, kita bisa melakukan mengambil atau pull dari kontainer registry. Salah satunya adalah dari Docker Hub dengan perintah docker pull diikuti dengan nama image yang ingin kita download atau kita tambahkan di daftar image kita. Seperti itu. Nah, selain menambahkan, kita juga bisa menghapus image yang telah kita miliki. Katakanlah di sini saya ingin menghapus Hello World, maka perintahnya adalah docker image rm atau remove Hello World. Kita coba apakah berhasil. Nah, di sini masih belum bisa kita hapus karena di sini salah. Kita coba lagi. Nah, di sini baru kelihatan error yang sebenarnya. Error yang sebenarnya di sini adalah kontainer masih ada. Jadi untuk menghapus image itu harus dipastikan bahwa tidak ada kontainer yang menggunakan image tersebut. Nah, untuk itu kita kembali lagi ke kontainer. Oh iya, sorry, belum ditambahi ls. Yang belum aktif di sini adalah kontainer dengan komen hello, image-nya hello world. Nah, di sini dalam kontainer ID ini dengan nama logging hash nest ini terdapat image hello world. Jadi kita harus mengeluarkan image ini salah satunya dengan menghapus kontainer ini. Nah, bagaimana cara menghapusnya? Cara menghapusnya juga tidak berbeda dengan menghapus image dengan perintah docker container rm. Kita ketikkan namanya, kemudian kita enter. Nah, sekarang kontainer setelah berhasil kita hapus dan kita lihat tidak ada kontainer di sini. Nah, sekarang kita kembali lagi ke image. Lalu kita coba untuk menghapus image hello world. Nah, untuk menghapus image itu perintahnya image tanpa s, kemudian diikuti dengan perintah rm dan diikuti dengan kata kunci nama dari image yang ingin kita hapus. Jika kita menggunakan versi yang terakhir, maka cukup namanya saja, tapi jika menggunakan versi yang sebelum-sebelumnya, misalnya versi 1 misalnya, maka bisa kita tambahkan .2 1 seperti itu. Nah, karena saya versi terakhir, jadi cukup namanya saja, kemudian di enter, dan di sini tertulis delete, sudah terhapus. Ketika kita cek, docker image sudah tidak ada seperti itu. Nah, jadi kita bisa membuat image sendiri, kemudian kita juga bisa mengambil image dari kontainer registry, dan yang paling lebih mudah yakni mengambil image dari kontainer registry. Dan untuk kontainer registry-nya ada 3, yakni Docker Hub, kemudian ada Google Container, ada juga AWS Container. Nah, untuk link-linknya akan teman-teman bisa lihat di deskripsi seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah ketika kita ingin menjalankan Docker di command prompt, tentu kita memerlukan akses internet, apalagi ketika kita lagi searching image. Nah, kemudian kita juga perlu menjalankan Docker desktopnya dan pastikan posisinya running dan tampilan GUI-nya seperti ini. Karena ketika pertama kali tampilannya nggak seperti ini, tapi ada tulisannya lagi starting seperti itu. Nah, jika sudah, kita bisa mulai untuk membuat image, membuat kontainer, dan lain-lain tentunya.
Untuk menutupnya sendiri, kita bisa klik tombol ini, kemudian kita klik kanan dan kita pilih quit. Di sini kita juga bisa sign in teman-teman, tapi nggak wajib. Sekali lagi, kita bisa mendaftar akunnya, tapi tidak wajib karena kita masih bisa menggunakan tanpa perlu mendaftar seperti itu. Tapi untuk fitur-fitur yang lain belum saya coba, silahkan teman-teman coba apakah perlu untuk login ataupun tidak seperti itu. Untuk mendaftar akunnya sendiri juga gratis teman-teman, jadi nggak masalah, teman-teman bisa daftar secara gratis. Dan tentunya untuk image yang kalian buat, yang kalian upload akan terlihat oleh semua orang secara publik. Untuk yang privat, info yang saya ketahui adalah akan berbayar jika kita ingin membuat image tapi digunakan secara privat seperti itu. Untuk yang container registry di Docker Hub. Mungkin sampai sini untuk Docker container dan Docker image-nya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.